Ya, selamat datang di channel YouTube saya. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa. Ya, saya sekarang ingin berbagi tentang pengalaman pribadi saya ini. Jadi, bertemu jodoh setelah membaca sholawat Jibril. Iya, oke. Uh, ini terjadi tahun 2020, bulan Januari sebenarnya. Waktu itu saya sedang agak stres gitu, kemudian sakit juga. Saya cari-cari di online gitu. Akhirnya saya bertemu dengan seorang kiai asal Blitar, pengasuh pesantren beliau di Facebook gitu ya. Nama beliau Gus Muhammad Isna Hambali. Ya, nama Facebooknya Gus Isna begitu. Nah, waktu itu saya tertarik dengan sholawat Jibril yang kebetulan beliau tuh sudah mendapat ijazah dari gurunya dan menawarkan ijazah sholawat Jibril begitu. Nah, saya ingin tertarik berguru kepada beliau. Nah, tujuan saya waktu itu sebenarnya adalah ingin sukses bisnis karena capek bekerja terus begitu. Ingin sukses dalam bisnis. Kebetulan saya juga bisnis online. Nah, akhirnya beliau menawarkan, saya pun menghubungi beliau dan mohon ijazah sholawat Jibril ini begitu. Nah, selawatnya pendek sebenarnya, singkat, cuma dibaca sebanyak 10.000 kali sehari begitu. Itu minimal. Jadi beliau tidak menetapkan harus pas 10.000, tapi minimal begitu. Awalnya saya mikir-mikir 10.000 itu berapa jam begitu. Ya, tapi karena waktu itu saya sedang sakit dan sedang tidak masuk kerja karena sedang sakit. Nah, saya sempatkanlah nekat gitu. Ya sudahlah, saya coba sekarang gitu. Ini saya mulai. Pagi habis subuh saya baca, ternyata sekitar asar, kalau tidak salah itu sudah selesai 10.000. Saya lanjutkan saja sampai malam. Nah, itu berkisar 15 sampai 20 ribuan ternyata sehari. Selawatnya seperti apa? Ini. Sallallahu ala Muhammad. Ya, selawatnya memang banyak faedahnya ya. Bahkan dalam cerita Hasan al-Basri itu gara-gara satu orang membaca selawat di makam, seluruh isi makam yang banyak dosanya dihentikan siksanya, begitu katanya. Oke. Ya, tapi ini kan urusan ilmu hikmah ya, ilmu al-hikmah, yaitu ilmu bagaimana kita berikhtiar mencapai suatu tujuan dengan dzikir atau wirid begitu. Jadi tentu ada adabnya gitu. Nah, adabnya itu adab awalnya adalah memohon ijazah kepada yang memiliki. Nah, ketika kita mohon ijazah berarti kita menjadikan beliau sebagai guru kita. Nah, ingat guru itu statusnya sama dengan orang tua dan mertua begitu. Tidak boleh berburuk sangka kalau guru kita berbuat salah, lupakan kesalahannya, jangan diingat-ingat, apalagi sampai mencari kesalahan. Jangan begitu. Lebih baik gak usah berguru kalau memang mau berburuk sangka. Saran saya begitu. Jadi ketika sudah memutuskan berguru, berbaik sangka terus begitu. Nah, ada beberapa saran-saran yang saya dapatkan selama membaca ini. Jadi tidak sekedar membaca saja begitu. Yang pertama itu memang berbaik sangka. Artinya masa depan itu milik Allah gitu ya. Jadi tidak boleh kita berburuk sangka atau meragukan. Allah itu akan selalu memberikan yang terbaik. Cuma terbaik menurut Allah begitu, bukan menurut kita. Jadi seperti apapun harus yakin masa depan pasti lebih baik. Yang kedua, syukur. Nah, syukur ini definisinya ternyata yang dijelaskan oleh Khusus. Nah, itu cukup tidak sederhana yang saya pahami sebelumnya ternyata. Jadi begini,
Syukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah atau segala puji bagi Allah, tapi syukur itu adalah kita merasa bahagia atas apa yang Allah berikan kepada kita. Artinya, apapun yang kita miliki hari ini, kita berbahagia dengannya. Begitu. Nah, ada kisah sebenarnya yang menarik tentang ini. Saya dengar ceramah sebenarnya mengisahkan tentang suatu kisah fiksi, yaitu Laila Majnun, karya Nisami ya. Suatu hari raja itu bertemu Qais. Dia bilang begini, Qais, kamu lupakan saja si Laila itu. Apapun yang kamu inginkan akan kuberi, asal kamu lupakan Laila. Begitu kata si raja. Tapi apa jawaban Qais? Wahai raja, debu di bawah sandal Laila lebih aku cintai dari dunia seisinya. Begitu kata Qais. Wah, mungkin ini memang terkesan lebay banget gitu ya. Tapi ini oleh pengarangnya diniatkan untuk mengajari kita bagaimana kita mencintai Allah. Gitu. Coba lihat perhatikan si Qais. Karena dia cinta sama Laila, apapun yang diberikan Laila, sekalipun itu debu di bawah sandalnya, itu akan menjadi lebih baik dari apapun. Begitu juga kita yang selalu mengharap cintanya Allah dan ingin dicintai Allah, tentu kita harus mencintai Allah. Nah, jika kita cinta pada Allah, apapun yang diberikan Allah, apapun yang kita miliki sekarang, pemberian Allah ini harus membuat kita bahagia. Jika hati kita belum bahagia, berarti ada masalah dengan jiwa kita, dengan hati kita, gitu. Ya, begitu yang saya tahu tentang ini. Itu syukur, begitu ya. Oke, sudah membuka bersyukur, ternyata ini berat, begitu. Perlu banyak istighfar dan perlu banyak sholawat, gitu. Yang berikutnya, fokus kita bukan pada hasil, jadi atau pada masalah, gitu ya. Terkadang orang tuh punya masalah bisnis macet, itu masalah kan. Rezeki tidak lancar juga masalah. Kadang kita fokus pada masalah tersebut. Atau fokus pada harapan, ingin kaya. Jadi fokus membayangkan kekayaan. Nah, fokus kita ketika berpikir bukan ke sana, tapi pada Allah. Begitu. Kita fokus ingin meraih cinta Allah. Begitu ya. Ada hadis qudsi yang mengatakan ini ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu begini. Rasulullah bersabda, langsung saja artinya. Nah, langsung ke yang warna biru. Jika aku mencintainya, begitu kata Allah, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Nah, dari sini, jika Allah menjadi mata ketika melihat, menjadi tangan ketika memegang, menjadi kaki ketika melangkah, artinya semua anggota badan ini dibimbing oleh Allah. Apa mungkin kita salah? Jika kita berdagang, kemudian kita dituntun oleh Allah, tentu tidak akan salah langkah. Begitu. Itu maksudnya. Nah, dan jika ia meminta sesuatu kepadaku, begitu kata Allah, pasti aku akan memberinya. Jadi ini manfaatnya jika kita dicintai oleh Allah, begitu. Iya. Oke, lanjut. Jangan memaksa Allah, begitu ya. Jadi itu ketika saya meminta ijazah sholawat Jibril untuk kesuksesan, nasihat beliau begitu, terserah Allah mau ngasih apa. Gitu. Ya sudah, saya fokus saja pikir, mengharap cinta Allah begitu. Mengharap jiwa saya ini semakin dekat dengan Allah, semakin cinta pada Allah begitu. Yang berikutnya, jangan jadi hamba hitungan. Nah, kadang kita fokus pada hitungan, harus begini, harus sekian gitu. Makanya khususnya tidak mematok harus 10.000, tapi minimal. Begitu, minimal 10.000. Nah, itu sebuah motivasi agar kita sebanyak-banyaknya berselawat. Begitu. Yang berikutnya, nah ini. Seandainya kita sudah banyak sekali berselawat dan semacamnya, tapi tidak berhasil. Nah, ternyata istiqomah itu lebih baik
dari 1000 karomah. Gitu. Saya lupa ini dapat dari ulama, saya dapatkan ini. Misalkan kita sudah bertahun-tahun atau uh, kalau selawat Jibril ini kan hanya seminggu, hanya 7 hari. Jadi kita tiap hari 10.000 selama 7 hari saja, tidak selamanya begitu. Misal setelah 7 hari gak ada pendapat, ya kita tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa, tidak perlu mengeluh. Kita harus yakin bahwa kita sudah istiqomah meskipun hanya 7 hari membaca sholawat begitu. Dan harapan kita cinta Allah begitu. Nah, ketika saya selesai membaca itu seminggu, kemudian dilanjutkan dengan amalan lain, kalau nggak salah itu hisib az-zikriyah kalau nggak salah gitu namanya, dibaca 5.000, 6.000 kalau nggak salah gitu selama 5 hari, tapi lebih panjang dari sholawat ini. Nah, itu belum nampak hasilnya gitu. Baru beberapa minggu saya bertemu kenalan dengan seorang perempuan gitu. Ya, saya pikir kaget aja awalnya. Ngapain perempuan cantik seperti ini mau sama saya, begitu pikir saya. Ya, karena saya sendiri kan juga umur sudah lewat, sudah gak terlalu mengharap dunia. Pikir saya sih tua janda pun gak masalah, pikir saya begitu. Yang penting tentram lah begitu. Ternyata kok saya dapat yang itu, yang cantik dan usianya 11 tahun lebih muda dari saya begitu. Ya sudah. Dan mungkin karena memang jodoh ya, berkat sholawat juga mungkin begitu. Jalannya tuh mudah sekali begitu. Jadi gak terasa. Lamaran, nikah, selesai, sekarang sudah hamil gitu ya. Mohon doanya ya semua agar keluarga saya ini langgeng begitu. Saya doakan semua juga yang menonton video ini agar selalu diberi semangat untuk meraih cinta Allah, untuk ibadah, dimudahkan urusannya, lancar rezekinya, amin Allahumma amin. Gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya gitu ya, karena ini channel baru. Oke, jangan lupa bagikan video ini pada yang lain. Semoga cerita ini bermanfaat begitu ya. Kalau ada yang tidak sepakat dengan ini, ya mohon maaf. Jika memang ada yang keliru dari penjelasan saya, mohon bisa berkomentar begitu ya. Saya terima kritikannya begitu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.